tahun bread. Inilah tahun rest. Saudara untuk nyebutinnya aja gak perlu susah. Tinggal justru yang betul itu bukan hey, itu sih ada capek. Ini tahun air. Tapi kalau habis makan petai jangan. Jadi ini tahun, makanya ini tahun the bread giving year and bread taking year. Tahun di mana Tuhan kasih nafas dan kita ambil nafas. Dan kalau bicara nafas, nafas selalu bicara tentang kehidupan, betul? Karena kalau nggak ada nafas, mati. Jadi tahun ini seperti tahun kehidupan. Makanya lihat ada contoh. Perjanjian Lama. Abram itulah nama aslinya. Dan Abram sebetulnya mati. Kenapa? Percuma gak bisa punya anak. Buat orang Yahudi gak bisa punya anak. Waduh, itu kutukan buat orang Yahudi. Dia boleh kaya, boleh begini, boleh begitu, apa segala. Kemudian sama Tuhan diganti namanya. Dari Abram jadi Abraham. Makanya tulisannya Abram jadi Abraham. Itu yang ditambahin huruf Koh. Huruf lihat sama. 4 huruf. Diselipin sebelum M. Sebelum M. Abram jadi Abraham. Istrinya sama mandul. Ini dua-dua. Sarai diganti namanya sama Tuhan jadi Sarah. Ya, Yod diganti jadi. Dan ketika diganti namanya jadi Abraham dan Sarah, mulailah mereka bikin hidup lebih hidup. Bukan wasta-masta. Bikin hidup lebih hidup, betul? Mereka tadinya hidup, tapi ketika ada nafas Tuhan, bikin mereka jadi hidup. Apa yang tadinya tidak mungkin, jadi mungkin. Apa yang tadinya mati, jadi mungkin. The barrenness katanya, kemandulan. Kemandulan mungkin terjadi dalam semua aspek kehidupan kita hari ini. Mungkin usaha saudara mandul, gak menghasilkan. Mungkin mandul dalam ini, dalam itu, dalam ini. Tahun ini adalah tahun kehidupan. Percayalah kita bahwa Tuhan akan berikan kehidupan tahun ini. Amin. Ini tahun luar biasa saya. Bahkan kata ruah, breath tadi, nafas Tuhan. Ruah itu akhirnya berkembang. Kenapa? Ruah juga arti nafas. Ketika Tuhan kasih nafas, akhirnya manusia hidup. Yang tadinya nggak punya roh, jadi punya roh. Makanya ruah itu punya arti juga adalah roh. Roh, iyalah kalau orang mati kan nggak punya roh, rohnya keluar katanya kan gitu. Makanya seperti roh. Makanya Roh Kudus itu disebut Ruach HaKodesh. Tapi pakai huruf E. Ruach HaKodesh itulah Roh Kudus. Berarti tahun ini juga adalah seperti tahun Roh Kudus. Karena kehidupan adalah roh. Dan roh itu dikasih dalam kita. Roh itu adalah Roh Kudus yang di dalam kita. Makanya Efesus 1 bilang begini. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Yaitu, makanya yang dengar firman kebenaran, Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, dalam Kristus, kamu juga ketika kamu percaya pada Kristus, terima Yesus, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Makanya yang tadinya kita mati, karena tadi Adam bilang, jangan makan buah. Kalau kamu makan buah, kamu akan mati. Apa yang mati? Roh. Karena tubuh Adam kan masih jalan. Pikiran masih ada. Keinginan masih ada. Jiwanya. Tapi itu rohnya mati. Makanya kenapa ketika kita lahir baru, kita dibilang lahir lagi. Terima Yesus, lahir baru. Apa yang membuat lahir baru? Dan ketika lahir baru, hidup kita dikasih rohnya hidup lagi. Nah, rohnya ini roh siapa? Roh Kudus. Jadi apakah Roh Kudus ada di dalam kita? Iya. Jangan pikir saudara tidak ada Roh Kudus. Semua orang percaya Yesus sudah ada Roh Kudus.
Loh kalau enggak, saudara bisa hidup, roh siapa yang di dalam saudara? Roh saudara dibangkitin lagi. Roh datangnya aja awalnya, itu dari siapa? Dari Tuhan. Roh Tuhan. Makanya kita lahir baru, roh Tuhan dikasih lagi. Dalam bentuk Roh Kudus dalam kita. Makanya Roh Kudus itulah meterai. Roh Kudus justru itulah jaminan bagian sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara perlu tahu ketika saudara lahir baru, hidupmu makanya bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup lewat Roh Kudusnya. Ini bukan milik kita lagi. Kalau begitu, apakah kemudian kita milik Tuhan akan ditebus sudah memperoleh keselamatan? Ya. Kalau enggak, loh, jadi Roh Kudus nanti bisa ikut masuk neraka. Selama saudara gak pernah ngusir Roh Kudus, ya Roh Kudus ada dalam saudara, saudara pasti sih. Itulah kejaminan keselamatan katanya. Roh Kudus jaminan karena Roh ada dalam saudara. Tinggal percaya. Barang siapa yang percaya, ketika kamu percaya, meterainya adalah Roh Kudus. Dan, itu perjanjian lama dikasih, Adam dikasih, jadi kehidupan. Perjanjian baru dimulai dari kapan? Dari Yesus. Dan inilah kehidupan dimulai. Sebelumnya, perjanjian lama susah, seperti tidak ada kehidupan. Kita hidup dalam perjanjian baru. Kenapa Roh Kudus bisa dicurahkan buat kita? Nah, ketika Yesus mati, makanya hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Ketika dia mau disalib, setelah dicambuk, itu disalib, dikasih nama papan oleh Pilatus. Saudara tahu tulisannya apa? Nah, baca aja. Betul, Inri itu singkatan. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Kata-kata itu tertulis dalam 3 bahasa, Ibrani, Latin, dan Yunani. Nah, kemudian datang imam kepala. Kata imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan ditulis Raja orang Yahudi, tapi tulis begini, ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Tapi kemudian Pilatus bilang apa? Apa yang kutulis tetap tertulis. Apa yang ada ditulis itu harus tertulis. Dan saudara tahu, ketika saya ngerti ini saya sampai, loh kok bisa begini ya? Ternyata orang Yahudi sendiri tahu tulisan yang Pilatus tulis itu adalah tulisan yang membahayakan. Makanya dia pengen dari 4 kata itu ditambah lagi 1 kata yang bilang gini, ia mengatakan. Itu berarti harus ditambah 1 kata. Tapi kalau ini sampai ditambah 1 kata, itu arti tulisan yang disalib Yesus tidak ada arti. Tapi beruntung Pilatus bilang apa? Udah ditulis, udah gak bisa dirubah. Dan saudara tahu tulisannya apa? Nah, Pilatus tulis seperti gini, Yesus orang Nazaret, the King of the Jews, Raja orang Yahudi. Saya perbesar. Dalam 3 bahasa. Bahasa Hebrew, Ibrani, ini bahasa Yunani, dan bahasa Greka katanya. Bahasa Greek. Jadi ditulis Latin, Greek, sama Hebrew. Nah, sekarang lihat yang huruf Ibraninya. Ini kan semua yang baca tadi imam kepala. Mereka ngerti bahasa Ibrani. Itu udah tulis kayak begini. Bacanya dari kanan ke kiri. Sekali lagi, orang Israel baca dari kanan ke kiri. Makanya Yeshua Hanasare Femeleh Hayehudi. Yesus katanya orang Nazaret, Raja Femeleh ini Hayehudi, orang Yahudi. 4 kata. Tadi Pilatus pengen ditambahin 1 kata. Kalau ditambahin 1 kata, hancur artinya. Kenapa? Karena ada 4 kata. Dan ternyata setiap huruf pertama dari 4 kata ini, itu membentuk 1 huruf, membentuk 1 kata. Dari 4 huruf. Nah, perhatikan hurufnya. Dan di sini bahkan ada 2 huruf He. Yud, He, Vav, He. Makanya ini Yeshua, bahasa Inggrisnya ini Nazaret of, ini King, and the Jews, the of. Yesus Raja orang Yahudi, Jesus of Nazaret, the King of the Jews. Bacanya dari kanan ke kiri. 1 huruf pertama ini membentuk huruf ini. Kita jarang melihat ya. Tapi kalau saudara pelajari huruf Yahudi, saudara langsung tahu ini huruf apa. Yud, He, Vav, He. Itu Yud ini apa? Y. H, W, H.
YHWH adalah Yahweh. Orang Yahudi sendiri gak mau ngomong. Kita sebut sebagai Yehova. Makanya Yeshua Hanasare Melech HaYehudi. YHWH. Jadi tulisan di salib itu sebetulnya seperti pengumuman. Pengumuman apa? Inilah Yahweh. Orang Yahudi mereka sembah Yahweh. Mereka gak berani bilang. Bahkan mereka ganti tulisan YHWH kalau ditulis. Kalau dibaca mereka ganti Elohim. Kita sebut sebagai YHWH, Yahweh, Jehovah. Itu ternyata dipasang di situ. Dan singkatannya ditulis huruf-huruf, 4 huruf utama. Itu menggambarkan seperti, kamu tahu siapa Tuhan kamu? Tuh yang lagi digantung. Makanya ahli kepala mereka tahu banget. Mereka datang lagi. Kenapa tulis begitu? Minta diganti. Pilatus bilang, udah tertulis, tanggung, gak boleh diganti. Wow. Luar biasa. Huruf He. Dan 2 huruf He di situ. Makanya ini huruf kehidupan. Yahweh ternyata ada di situ. Yesus betul-betul inilah Tuhan. Bukan cuma raja, tapi Tuhan. Dan menurut piktografinya sekarang, dari Hebrew alfabet, He, itu tadi saya udah bilang, gambarnya ini seperti jendela, yang artinya adalah penyingkapan. Behold, lihat, singkap, lihat. Orang mau ngelihat kan nggak ngintip di pintu gitu ya. Dulu kan nggak ada, nggak buka pintu, buka jendela. Kalau mau lihat, He, terus ini, Vav. Vav itu apa? Vav itu bentuknya huruf kayak gini. Itu artinya adalah paku, gambaran paku. Kemudian Yod, Yod itu seperti koma, kutip. Sebetulnya itu diambil tangan segini. Ini kayak gini, tangan. Jadi sebetulnya YHWH atau Yahweh itu apa? Lihat tangan, lihat paku. Kalau lihat tangan, lihat pakunya, itu menggambarkan siapa? Yesus. Wow. Saudara ngerti huruf Yahudi segala macam, huruf Ibrani, belajar, aduh, luar biasa. Behold the nail, behold the hand. Ini nail, paku. Ini tangan, ini lihat. Jadi sebetulnya orang Yahudi udah tahu sendiri. Di atas Yesus tertulis YHWH. Dan secara digambar adalah lihat apa katanya? Lihat tangannya, lihat pakunya. Itulah Tuhan. Itulah Tuhan. Makanya His death, kematian dia, itulah kehidupan buat kita. Amin. Dan tahun ini dia sudah selesaikan semua di salib. Kayu salib dia bilang, katakan satu kata luar biasa, sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Ada 5 yang Yesus tanggung waktu dia mati. Pertama, dia tanggung semua dosa manusia, semua dosa seluruh dunia. Dosa seluruh dunia Yesus tanggung. Bahkan kalau perlu seluruh planet lain juga, seluruh alam semesta. Dia tanggung semua dosa. Yang kedua, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Dia tanggung semua sakit penyakit. Sudah sembuh, di kayu sudah selesai. Yang ketiga, dia tanggung semua kutuk. Karena terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dan dia menjadi kutuk katanya. Jadi ketika saudara percaya Yesus, dulu saya percaya pelayanan pelepasan. Sejak itu saya stop. Kenapa? What you believe is what you receive. Kenapa saudara diikat? Karena saudara percaya, saudara diikat. Makanya harus didoain dulu baru lepas. Makanya setelah itu lepas kan? Iya, tapi karena saudara percaya. Kalau saudara nggak tahu kebenarannya, nanti ngerasa diikat lagi. Pakai kutuk yang lain. Nanti ada kutuk sakit, ada kutuk susah, ada kutuk kemiskinan, ada kutuk ini. Wah, capek doainnya. Padahal kenyataannya sebetulnya kebenarannya, Yesus sudah tanggung semua kutuk. Jangan percaya lagi saudara ada di bawah kutuk, karena Yesus sudah terkutuk. Sudah tanggung semua kutuk. Dia tanggung semua dosa. Dia tanggung semua sakit penyakit. Makanya saudara sehat hari ini. Beli. Jangan sedikit-sedikit. Aduh, rada nyeri. Ya kalau saudara percaya saudara nyeri, makanya nyeri. Gitu. Makanya sakit. Hei, percaya. Kutuk. Kemudian dia, yang keempat, condemnation. Tuduhan, hukuman. Rasa bersalah, tuduhan. Kalau saudara setiap berbuat dosa merasa tertuduh,
Saya bilang satu sisi bagus, satu sisi tidak bagus. Karena ketika saudara merasa tertuduh, saudara merasa tidak layak. Dan ketika saudara merasa tidak layak, saudara akan mulai jauhin Tuhan. Betul? Padahal saya tanya, ketika saudara berdosa, apakah Tuhan tidak mengasihi saudara? Saya tanya lagi, ketika saudara berdosa, apakah Tuhan menjauh saudara? Yesus bilang, aku datang untuk mencari orang berdosa. Kalau saudara orang berdosa, berarti saudara dikejar-kejar Tuhan. Kayak main kucing-kucingan, Tuhan kejar terus, saudara tahu. Karena Yesus datang mencari orang berdosa. Termasuk saya. Saya juga orang berdosa. Karena kita tidak bebas dari dosa. Saya pernah cerita ini, kita angkat telepon aja itu dosa. Kita berhenti di pelang es aja, saudara pikir nggak dosa. Banyak hal kecil, kita tahu bagaimana berbuat baik, kita tidak melakukannya, itu juga berdosa. Tapi dosa tidak membuat Tuhan menjauhi kita. Waktu ketika kita masih berdosa, Kristus sudah mau mati buat kita katanya. Karena dia datang mencari orang berdosa. Makanya right believing. Di salib dia tanggung semua. Itu, condemnation, tuduhan, rasa bersalah, penghukuman. Dan jangan selalu percaya begini. Waduh, karena saya udah berdosa. Waduh, ini Tuhan bakal hukum saya. Kan Yesus sudah dihukum. Kalau saudara pikir saudara berdosa, kemudian saudara bayar dengan hukuman, berarti dosa saudara yang bayar siapa? Saudara sendiri. Berarti setiap dosa kita harus dihukum. Tapi banyak orang, dulu saya juga begitu. Ketika saya berdosa, aduh Tuhan gimana? Ngerasa gak enak. Gak lama kemudian handphone saya hilang. Langsung kita mikirnya apa? Gara-gara dosa kemari, jadi handphone lagi. Betul? Saya bilang itu kebodohan dan itulah tipu muslihat iblis. Iblis itu udah kalah. Dia cuma bisa apa? Tipu. Makanya pakai selengkap senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dia tipu apa? Ya dia tipu begitu. Iblis senang kalau saudara lagi tunggu untuk penghukuman datang. Aduh, baru berdosa. Aduh, kumaha mayarnya Tuhan ya. Nanti gak lama gini, ini pecah. Nah, kan gara-gara etak. Tapi setelah itu kita plong lagi kan. Bodoh saya bilang. Kristus sudah bayar itu, saudara gak perlu bayar lagi. Condemnation, itulah tuduhan. Kalau bahas satu sesi, waduh. Condemnation kills. Itu yang akan membunuh. Banyak orang menjauh dari Tuhan. Gara-gara apa? Tuduhan. Rasa bersalah. Saya kasih tahu, semua orang juga bersalah. Saya juga berdosa. Saya bilang. Cuma beda aja jenis dosanya. Gitu aja. Ada dosa besar, dosa kecil? Gak ada. Bukan berarti saya bilang, kalau gitu berdosa tanpa bersalah. Enggak. Itu otomatis setiap kali saudara berdosa, karena di dalam Kristus pasti saudara merasa bersalah. Justru gimana saudara mengatasi saudara dari rasa bersalah. Langsung bilang, terima kasih Tuhan. Aku tahu Yesus sudah ampuni dosaku. Karena iblis paling suka ketika saudara ingetin dosa terus. Apalagi ketika kita tunggu, Tuhan kapan penghukumannya Tuhan. 2 hari, sehari, kok belum dibayar-bayar ya. Saya kok udah berdosa kok gak ada penghukumannya ya. Itu iblis paling senang dikerjain lah saudara. Yang terakhir dia tanggung apa di salib? Death, kematian. Tahukah saudara bahwa upah dosa adalah maut? Karena kita berdosa. Tapi Yesus tanggung dosa. Salib itu bukan salib Yesus. Yang di tengah itu bukan salib Yesus. Itu salib kita. Karena Yesus kan tidak berdosa. Emang dia punya salib? Salib yang mana? Itu salib kita. Yang dia tanggung dosa kita di salib. Dan ketika dia sudah tanggung dosa kita, upah dosa adalah maut. Kita selalu bilang, makanya Yesus mati untuk menanggung dosa kita. Salah besar. Karena Yesus bilang apa? Ayatnya bilang, hai maut, di mana kesenanganmu? Hai maut, di mana kemenanganmu? Where is your sting? Katanya. Dosa tidak bisa membunuh Yesus. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mati karena dosa. Kalau saudara baca 7 perkataan salib, kata yang terakhir, kedua terakhir adalah sudah selesai. Dan kata yang terakhir adalah ke tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Yesus tidak pernah mati karena dosa. Dosa tidak bisa membunuh Yesus. Makanya dosa di mana kesenangan. Tapi Yesus mati karena dia serahkan nyawanya. Setelah dia selesaikan semuanya. Setelah it is finished, baru dia selesai. Makanya maut tidak punya senang, tidak punya kemenangan. Maut aja sudah dikalahkan katanya, betul? Dan maut sudah dikalahkan oleh kemenangannya. Wow, saya ada satu film.
Ini dibuat oleh seorang hamba Tuhan di Singapura namanya Joseph Prince. 3 tahun yang lalu dia dapat seperti begini. Dan selama 3 tahun dia bikin ini film. Bayangin, 3 tahun dibikinnya. Dibenerin lagi, dia lihat kurang, ini yang salah. Dia benerin lagi, enggak seperti yang saya lihat, betulin lagi. Enggak seperti begini, terus sampai 3 tahun. Itu aja belum perfect katanya, belum sempurna, tapi ya sudahlah, enggak ada yang perfect katanya. Udah 98% lah katanya. Dan tahun ini Paskah kemarin dia baru putar, setelah 3 tahun dibuat ini film. Dan itu yang tadi saya cerita, saya gambarkan semua. Bagaimana Yesus tanggung segala sesuatu. Yesus disalib jam 9 pagi. Jam 12, apa yang terjadi? Gelap gulita. Makanya iblis dibilang sebagai apa? Penguasa kegelapan. The darkness. Makanya semua kegelapan mulai nyerang Yesus. Ini kesempatan kita bunuh Tuhan. Tapi 3 jam Yesus bergumul. Dan dia menang. Makanya dia bilang, beres, sudah selesai. Baru dia bilang, nih, saya serahkan nyawanya. Baru kemudian dia mulai kasih nafasnya. Serahkan nyawanya. Kita lihat ini. Sayang. Yesus bilang, Bapa, ampuni mereka. Apakah Yesus benci dengan orang yang berdosa? Tidak. Bahkan orang yang mengakuin Yesus, Yesus bilang, ampuni. Kasih Tuhan unconditional, tidak bersyarat. Dia mengasihi tanpa syarat. Jam 12:08 menutup hidup ini. Why have you forsaken me? Untuk pertama kalinya dia panggil Allah. Biasanya dia panggil Bapa. Kalau dosa Bapa memalingkan muka katanya. Father, to your hands Baru dia I mengangkat commit nyawanya. my spirit. Kasih rohnya.
temukan di dalam Yesus. His death, kematian membuat kita hidup. Dia kasih nafasnya, dan kita terima nafas kehidupan itu masuk dalam kita. Rohnya kita hidup lagi. Makanya kehidupan ada dalam Yesus. Saya mau kasih ada satu buku yang saudara bagus sekali untuk saudara baca. Kenapa? Untuk saudara masuki tahun ini. Saudara, ini tahun double sabar. Saudara harus tingkatkan kepercayaan saudara. Rest, lebih percaya lagi. Dan dari mana kita beriman, kita percaya. Iman bertumbuh dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Kalau saudara baca kata Yesus dan Kristus di Alkitab, itu saudara harus membedakan